Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Ramadan hari ke-23 telah kita lalui. Keberkahan Ramadan semoga bisa kita raih dan Allah menerima segala amal ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pengikut, dan semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Sahabat yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan sharing tentang silaturahmi. Mungkin sahabat semuanya sudah mengerti tentang silaturahmi atau silaturahim. Secara bahasa, silaturahim berasal dari kata silah, artinya menyambung. Rahim artinya rahim atau tempat peranakan. Artinya ada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini ada 3 jenis. Yang satu karena memang hubungan nasab, yang biasanya mahram ya, orang-orang yang tidak boleh kita nikahi, itu seperti bapak ibu kita, kakek nenek kita, anak kita, cucu kita, kakak dan adik kita, saudara dan saudari dari bapak dan ibu kita, ada bule, ada pak le, ada pak de, ada bude. Nah, ini termasuk yang saudara karena mahram. Yang kedua karena perkawinan. Saudara dari suami kita, adik-adik dari suami kita, ibu-ibu dari suami kita atau mertua, itu juga merupakan saudara karena perkawinan. Yang ketiga karena hubungan persusuan, artinya anak yang disusukan oleh seorang ibu yang lain, jadi menjadi saudara persusuan. Secara luas silaturahmi ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini adalah silaturahim secara luas, rahmat atau menyambung kasih sayang sesama manusia. Kenapa kita harus silaturahmi? Ada beberapa keutamaan kita melakukan silaturahmi. Yang pertama, silaturahmi merupakan penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Ayyub An-Asy'ari, yang artinya bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Nabi bertanya kembali kepada orang tersebut, apa yang dia tanyakan. Sebetulnya dia sudah diberi taufik dengan pertanyaan itu. Kemudian orang itu mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat,
membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi. Setelah itu orang itu pergi, dan Nabi SAW bersabda, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga. Jadi di sini jelas bahwa Rasulullah menganjurkan ada 4 tadi, yang salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Tadi jika kita sudah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan satu apapun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan menyambung silaturahmi, itu adalah salah satu pintu masuk ke dalam surga. Yang kedua, silaturahmi dapat menyebabkan umur menjadi panjang dan banyak rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ini muttafaqun alaih hadis ini. Nah, ini jelas. Mungkin ada beberapa perbedaan pendapat umur yang dipanjangkan itu seperti apa. Apakah umurnya yang tadinya 30 menjadi 50? Ini memang ada perbedaan pendapat, bahwa intinya bahwa ketika umurnya itu tidak dipanjangkan menjadi lama, tapi diberikan keberkahan umur tersebut. Jadi itu dapat menyebabkan umur menjadi panjang dan banyak rezeki. Yang ketiga, menyambung silaturahmi lebih besar pahalanya daripada memerdekakan seorang budak. Rasulullah bersabda, ini diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dari Maimunah Ummul Mukmin. Dia berkata, wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku? Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau telah melaksanakannya? Kemudian dia menjawab, iya. Kemudian Nabi bersabda, seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya. Nah, itu beberapa keutamaan kita menyambung silaturahim, baik tadi secara sempit maupun yang secara luas. Terus bagaimana sekarang kalau kita tidak menyambung tapi malah memutuskan silaturahim? Nah, ini ada beberapa ancaman ketika orang memutuskan silaturahmi. Yang pertama, tidak akan masuk surga. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak akan masuk surga si pemutus silaturahmi. Ini jelas bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Dalam Quran surat Muhammad ayat 22 sampai dengan 23 yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 27 yang artinya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Di situ disebutkan ada memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Allah sudah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi, tidak boleh memutuskan. Nah, dari Quran surat Muhammad 223 disebutkan di situ mereka akan dilaknat oleh Allah. Dibuat tuli, artinya mungkin secara fisik telinganya bisa mendengar, tapi dia tuli dari mendengar nasihat-nasihat yang baik. Terus buta, secara fisik matanya bisa melihat, tapi dia tidak bisa melihat hal-hal yang bermanfaat. Dari Quran surat Al-Baqarah 27 tadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, itulah betapa besarnya Allah mengancam orang-orang yang memutuskan
tali silaturahmi. Coba mari kita renungkan, ini adalah muhasabah terutama pada diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Coba kita lihat apakah kita sudah melakukan, kita lihat dengan saudara kita, apakah kita ada pemutusan silaturahmi atau ada hal-hal yang kurang baik dengan keluarga kita. Coba kita bermuhasabah. Jika memang ada suatu yang kurang baik, maka segeralah kita perbaiki. Dan jika sudah baik, maka pererat tali silaturahmi ini, karena tadi ancamannya memang sungguh dahsyat. Kita tidak akan masuk surga. Artinya ketika kita tidak masuk surga, masuknya kemana? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin teman-teman jadi berpikiran, terus silaturahmi itu harus bagaimana? Ada beberapa, secara pasti tidak ada anjuran seperti apa silaturahmi itu, tapi kita bisa, salah satunya bisa saling mendoakan. Jadi kita bisa mendoakan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Tapi doanya tentu saja tidak kita beritahukan kepada orang yang kita doakan ya, bahwa tadi sudah mendoakan seperti ini tuh tidak harus. Jadi berdoalah dalam hati bahwa kita mendoakan yang terbaik orang-orang keluarga kita yang kita kasihi. Yang kedua, dengan memberi hadiah. Nah, ini mungkin kalau yang memberi hadiah jadi berpikir, wah kalau keluarganya saya banyak, saya boros nanti ngasih hadiah ke semua orang. Nah, mungkin hadiahnya tidak harus berupa materi, tidak harus uang gitu. Misalnya sahabat punya tanaman bunga gitu ya, mungkin bisa dibawakan tanaman bunga yang kita, misalnya kita banyak ya, salah satunya bisa dibawakan. Atau kita berkebun, kita panen sesuatu, nah mungkin bisa dibawakan ke keluarga kita. Bisa juga kita akhirnya bersilaturahmi dengan datang ke rumah keluarga kita, saling nolong menolong. Jika ada kesusahan, jika dia harus ditolong, maka kita menolong saudara-saudara kita tadi. Saling menasihati itu pun juga salah satu cara menyambung tali silaturahmi. Menjenguk ketika sakit. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengokohkan tali silaturahmi kita kepada keluarga kita. Nah, bagaimana dengan saat pandemi seperti sekarang ini? Kan kita nggak boleh kemana-mana. Kita harus harus menjaga. Silaturahmi tidak harus berkunjung ke rumah. Sekarang eranya sudah digital. Kita sudah banyak fasilitas-fasilitas yang kita punya. Kita bisa berkomunikasi dengan telepon, bisa video call via WA, menanyakan kabar saudara kita, ponakan-ponakan kita, pakde-pakde kita, bude-bude kita. Luangkan waktu sebentar untuk menyapa mereka. Jadi mungkin dengan ditelepon saja mereka sudah sangat senang. Yang kedua, sekarang juga era e-banking ya. Misalnya kita ada kelebihan rezeki, kita tahu ada saudara kita yang sedang membutuhkan, mungkin bisa kita sebagai hadiah kita beri sedikit rezeki yang kita punyai. Itu juga akan bisa dilakukan. Silaturahmi di saat pandemi itu bisa. Memberikan hadiah juga, kita nggak harus mengantarkan, ada jasa-jasa pengantaran yang bisa mengantarkan hadiah-hadiah yang akan kita berikan. Jadi tidak ada alasan kita tidak melakukan silaturahmi, karena kita tahu tadi bahwa menyambung silaturahmi adalah satu amalan yang dapat masukkan kita ke dalam surga. Dan memutuskannya tidak akan memasukkan kita ke dalam surga, tapi memasukkan kita ke dalam neraka. Yang paling utama memang kita harus perhatikan yang keluarga dekat terlebih dahulu. Kalau memang keluarga dekat kita sudah tidak ada masalah, kita bisa meluas kepada saudara-saudara ini, tetangga-tetangga kita yang lebih dekat, sesama muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga
apa yang kita share sore hari ini bisa diambil manfaatnya, baik itu untuk diri saya sendiri atau untuk sahabat semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini banyak hal yang tidak berkenan, itu semata-mata karena kebodohan saya, dan jika ada lebihnya itu tentunya dari tuntunan Allah yang membimbing saya. Banyak maaf. Selamat menjalankan puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.